Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Husnul Khotimah, bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, bab 5, dengan judul Meneladani Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Dan kata ar-rasyidin berarti mendapat petunjuk. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin memiliki arti para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sosok teladan yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing mampu menorehkan prestasi-prestasi yang membawa kemajuan masyarakat dan agama Islam. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. B. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa jahiliyah namanya Abdul Kabah. Setelah masuk Islam, nama tersebut diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah Abu Bakar. Dalam bahasa Arab, bakar memiliki makna dini atau pagi. Nama tersebut dipilih karena Abu Bakar merupakan salah satu orang yang paling dini memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berjuang dan merupakan salah satu sahabat penentu kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Di antara peran beliau dalam dakwah diantaranya A. Dari dakwahnya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Kemudian kedua, membebaskan 7 orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah. Yang ketiga, memiliki kepercayaan tinggi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memperoleh gelar As-Siddiq. 2. Proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam bingung mencari sosok pengganti Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan pesan penggantinya, maka para pemuka Islam melakukan musyawarah untuk menentukannya, dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Setelah terpilih sebagai khalifah, permasalahan yang harus dihadapi oleh Abu Bakar adalah banyaknya umat Islam yang murtad. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang dari sistem yang ada. Sebagian kembali pada ajaran nenek moyang. Sikap paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya, merupakan sikap dari suku-suku Arab. Sifat tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya gerakan murtad atau riddah. Kepala suku yang masih lemah iman mempelopori gerakan tersebut karena dia menginginkan rakyatnya tetap tunduk kepadanya, tidak pada aturan hukum Islam. Menghadapi keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar bersikap tegas, namun juga mengedepankan pendekatan damai. Dengan pendekatan secara damai, sebagian suku kembali tunduk pada hukum Islam. Namun, sebagian lagi enggan untuk berdamai, bahkan memilih berperang. Gerakan perang tersebut dipimpin oleh orang-orang yang mengaku nabi. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam. Di antaranya Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab.
Perang-perang untuk memerangi kaum murtad ini disebut Perang Riddah yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan gemilang, sehingga membuat Islam berhasil memperoleh kesetiaan di seluruh Jazirah Arab. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang kedua adalah kodifikasi Quran. Hasil karya masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita rasakan hingga sekarang adalah adanya mushaf Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Al-Quran ditulis dalam berbagai benda yang berserakan di berbagai tempat. Ide kodifikasi Al-Quran berdasarkan saran dari Umar bin Khattab, mengingat banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Kodifikasi Al-Quran dilaksanakan untuk menjaga agar tidak ada wahyu yang hilang dan mempermudah persebaran dakwah. Pelaksanaan penulisan dan pengumpulan ayat Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Beliau adalah sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Islam mulai disebarluaskan menuju wilayah-wilayah lain. Khalifah Abu Bakar menekankan pada para panglimanya untuk mengutamakan pendekatan damai daripada peperangan. Beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Islam adalah wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Khalifah Umar bin Khattab. 1. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah pada 581 Masehi. Ia merupakan putra dari Nufail al-Quraisy yang berasal dari Bani Adi. Pada masa sebelum Islam, suku tersebut terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Pada masa jahiliyah, Umar adalah seorang saudagar. Dia sering menjadi duta bagi kaumnya karena Umar terkenal sebagai sosok yang pemberani, tidak mengenal rasa gentar, memiliki ketabahan dan kemauan keras, serta tidak pernah merasa bingung maupun ragu. 2. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Abu Bakar telah melakukan musyawarah bersama para tokoh Islam. Disepakatilah bahwa sosok yang akan menggantikan kepemimpinan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Hal ini dilatar belakangi pada kepemimpinan Abu Bakar telah terjadi perpecahan Islam yang luar biasa, yang menimbulkan konflik antar sesama umat Islam, sehingga dirasa perlu mempersiapkan sosok yang akan menggantikannya. Dan piagam penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua ditulis oleh Abu Bakar sendiri sebelum wafatnya. 3. Prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Prestasi paling menonjol pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah perluasan Islam secara besar-besaran, sehingga masa itu disebut dengan Futuhat al-Islamiyah. Ada 3 wilayah besar dan strategis mampu dikuasai oleh Khalifah Umar, yaitu Suriah, Mesir, dan Persia. B. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang pertama, pada masa Khalifah Umar bin Khattab berhasil pembentukan Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertujuan untuk mengurusi keuangan negara, dan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Kemudian para pegawai pemerintahan dan tentara digaji dari Baitul Mal dengan disesuaikan kedudukannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang pertama kali menggunakan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan santunan kepada seluruh rakyatnya dari Baitul Mal. Pada masa ini, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian prestasi yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam adalah pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dikarenakan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah disebut periode Mekah, sedangkan periode dakwah setelah beliau hijrah dikenal dengan periode Madinah. Dan surah-surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut surah Makkiyah, sedangkan surah-surah Al-Quran yang turun setelah hijrah disebut surah Madaniyah. Demikian pembahasan bab 5 pelajaran SKI. Untuk pertemuan pertama, insya Allah pertemuan depan kita membahas lagi sisanya ya untuk materi bab 5. Demikian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.